Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini sudah 1 bulan sebelum Ramadan ya Ustadz ya. Iya, tepat sekali. Semakin semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita ya Amin. untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Monggo dibuka dulu Ustadz untuk apa saja keutamaan bulan Sya'ban. Silahkan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita manusia itu dilaporkan amal-amal perbuatannya. Jadi amal-amal perbuatannya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa syahrun tarfa'u fihil a'malu ila rabbi al-ali, di mana bulan itu adalah bulan di mana amal-amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah, perbanyak sedekah, dan amal-amal soleh yang lain. Tetapi bulan Sya'ban ini juga kalau dalam bahasa Jawa, istilah orang Jawa bukan bahasa Jawa, itu disebut bulan ruwah. Ada yang mengatakan bahwa ruwah itu dari kata arwah atau ruh, nyawa. Sehingga pada bulan ruwah ini orang mengingat ruh. Kalau mengingat ruh itu berarti kita secara tidak sadar itu mengingat sangkan paraning dumadi. Kita dari mana, mau kemana, untuk apa. Sehingga dalam mempersiapkan diri itu, orang tuh ingat pada roh saudara-saudaranya, bapak ibunya, nenek-neneknya yang telah meninggal. Sehingga pada saat itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Orang Jawa itu melakukan ziarah kubur. Ini. Ada istilahnya sendiri itu. Lupa namanya aku. Jadi ziarah kubur. Dan mengadakan selamatan, tahlilan, lepas daripada pro kontra dulu. Ini saya hanya mengatakan sebuah kebiasaan yang bagus, yang menurut saya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi aku juga menghormati bagi mereka yang menganggap itu bertentangan, ya sah-sah saja. Cuma saya ini tidak mengatakan bertentangan. Andai kata itu dikatakan bid'ah, saya menganggap ini sebuah bid'ah yang baik, yang hasanah. Karena dalam amaliyah orang-orang Jawa itu kalau kita pelajari, tidak ada yang bertentangan. Memang dari awalnya, dulu mungkin itu ya bertentangan, tapi dalam perjalanan waktu dengan maksudnya Islam secara perlahan tapi pasti, perlahan tapi pasti, semua hal-hal yang bertentangan semakin habis, semakin hilang.
Ini artinya ya memang going to proses dari semua itu. Nah, kembali kepada Sya'ban ini, sehingga Rasulullah sendiri ini banyak beramal ibadah. Bapak dijelaskan bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu banyak melaksanakan saum, puasa. Agar apa? Agar amal kita, umat Islam ini, di saat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan puasa. Nah, ini. Oleh karena itu, sesuatu hal yang sangat-sangat bagus apabila kita ini, mari mumpung masih di awal bulan Sya'ban, kita niati untuk meningkatkan amal ibadah kita, baik itu sholatnya dengan biasa tidak berjamaah, kemudian berjamaah, yang tidak biasa sholat malam, kemudian sholat malam, yang tidak biasa berpuasa, kemudian berpuasa, yang tidak rutin menjadi rutin, Senin sama Kemis, yang Senin Kemis ditingkatkan menjadi puasa Daud, atau justru di bulan Sya'ban ini puasa 1 bulan penuh. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah memperbanyak puasa. Nah, kalau di bulan Sya'ban ini apakah ada peristiwa maupun juga kejadian yang juga berhubungan dengan Rasulullah SAW, Ustaz? Silahkan. Jadi sebagaimana tadi telah saya sampaikan, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkan amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya di bulan yang utama ini untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, memanfaatkan yang sebaik-baiknya itu menurut Rasulullah itu, atau hal-hal yang dilakukan adalah pertama memperbanyak puasa. Ini. Jadi puasa tentunya puasa sunat, sehingga dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak berpuasa yang banyak sebanyak gitu. Artinya maksudnya itu bahwa puasa sunnah Rasulullah di bulan Sya'ban itu adalah puasa yang paling banyak di bulan dibanding bulan-bulan yang lain. Itu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa puasa Rasulullah itu adalah sampai 1 bulan penuh. Ini untuk puasa. Nah, di samping itu juga kita untuk memperbanyak tilawatil Quran. Ini artinya bahwa kita ini untuk mendalami Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dipahami isinya, tidak hanya artinya, tapi isinya, tapi juga dipahami maksudnya. Ini. Sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sebab kalau kita tidak ngerti isinya kan tidak mungkin kita bisa menjadikan petunjuk. Sehingga betul-betul kita itu la raiba fihi, tidak ada keraguan terhadap isi Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap pertanggungjawaban secara ilmiah terhadap Al-Quran. Itu kita nggak ragu sama sekali. Jika yakin bahwa Al-Quran itu adalah
akan membimbing kita umat manusia untuk selamat di dunia, selamat di akhirat, yang endingnya kita ini kumpul di surga Allah bersama Rasulullah. Ini yang harus kita betul-betul pahami. Ini. Nah, di samping itu kita juga memperbanyak amal-amal soleh, amal sedekah, dan amal-amal yang lain. Termasuk tadi kita sebutkan sholat. Kalau kita ini memperbanyak puasa, pertama, puasa itu adalah untuk mempersiapkan diri kita itu nanti masuk bulan Ramadan sudah nggak kaget. Sudah ada warming up. Iya, ada pemanasan kita ini. Begitu juga kita dengan qiyamul Ramadan, dengan taraweh. Ini. Maka salat taraweh itu, mohon maaf, atau qiyamul Ramadan itu jangan membatasi diri. Ya kalau mungkin di musola atau di masjid kita itu hanya 8 rakaat, ya di rumah ya ditambah, atau malam ditambah, sehingga diperbanyak sholat malam. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.